Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika, NIM 22 20 20 38 86 20 81 13. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas saya, yaitu perencanaan pembelajaran. Adapun materi yang saya akan jelaskan adalah desain silabus pembelajaran. Langsung saja, pengertian desain silabus. Silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas serta penilaian hasil belajar dari suatu mata pelajaran. Silabus ini merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Dengan demikian, pengembangan silabus ini minimal harus mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut: kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik, bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut, dan bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi. Silabus pada dasarnya menjawab permasalahan sebagai berikut: kompetensi apa saja yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan yang dirumuskan oleh standar isi kompetensi. B. Materi pokok pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi. C. Kegiatan pembelajaran apa yang seharusnya diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berorientasi dan sumber-sumber belajar. D. Indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian KD dan SK. E. Bagaimana cara mengetahui tercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai dalam membentuk jenis aspek akan dinilai. F. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. Dan G. Sumber belajar apa yang dapat diberdayakan untuk mencapai isi standar tertentu. Manfaat silabus. Manfaat silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Beberapa manfaat dari silabus diantaranya adalah: 1. Sebagai pedoman acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. 2. Memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. 3. Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. 4. Dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Prinsip pengembangan silabus. Beberapa prinsip mendasari pengembangan silabus adalah antara lain: ilmiah. Silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, dalam penyusunan silabus dilibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran, sebab silabus merupakan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa. 2. Memerhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa, cakupan ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dan dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis siswa. 3. Sistematis. Silabus dianggap sebagai sistem yang merupakan komponen-komponen yang paling berhubungan antara satu dengan yang lain, makanya penyusunan silabus dilakukan secara sistematis sejalan dengan pendekatan sistem atau langkah-langkah pemecahan masalah. Komponen pokok silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. 4. Relevan. Konsistensi dan kecukupan dalam penyusunan silabus diharapkan adanya
konsekuensi, keterkaitan, konsekuensi, dan cakupan antara standar kompetensi, komponen dasar, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar siswa, sistem penilaian, dan sumber belajar. 5. Aktual kontekstual, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian, memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan variasi peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tentunya masyarakat. Menyeluruh komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi afektif dan psikomotor. 8. Memerhatikan kesentrikan keadilan gender. Proses pengembangan silabus untuk memudahkan guru ada 4, yaitu pertama perencanaan, 2 pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian, dan yang keempat revisi. Langkah-langkah penyusunan silabus. 1. Mengkaji dan menentukan kompetensi inti. 2. Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. 3. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 6. Menentukan jenis penilaian. 7. Menentukan alokasi. Dan yang ke-8, menentukan sumber pembelajar. Itu yang sempat saya jelaskan mengenai desain silabus pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.